dari kelas SIP 1801, NPM saya 18110326. Di video ini saya akan mempresentasikan materi saya tentang manajemen file. Di manajemen file ini, dia memiliki pengertian, manfaat, sasaran, fungsi, arsitektur, konsep, dan tipenya juga ada. Kita akan masuk ke pengertian manajemen. Manajemen file adalah metode dan struktur data yang digunakan oleh sistem operasi untuk mengatur atau mengorganisir file yang ada pada disk atau partisinya. Oke, kita akan masuk ke manfaat manajemen file. Manfaat manajemen file adalah dapat mengurangi risiko kehilangan file atau data yang contohnya terhapusnya file yang tidak disengaja. File tersimpan yang letaknya di mana saja dan tidak teratur, serta dapat memudahkan kita dalam mencari file tersebut. Lalu dalam penghematan kapasitas penyimpanan dengan melakukan penghapusan file atau data yang sudah tidak dipakai. Agar mendapatkan manfaat dari manajemen file, maka kita harus dapat melakukan manajemen file dengan baik dan benar. Setelah manfaat dari manajemen file, kita akan masuk ke fungsi manajemen file. Berikut ini adalah beberapa fungsi dari manajemen file yang bisa kita ketahui. Yang pertama, mekanisme atau cara kerja pemakaian file secara bersama. Yang kedua, menciptakan, memodifikasi, dan menghapus file. Yang ketiga, dapat atau mampu melakukan backup dan recovery untuk mencegah kehilangan file karena kecelakaan atau adanya usaha untuk menghancurkan file. Yang keempat, pemakai dapat mengacu file dengan simbolik atau symbolic name, tidak menggunakan penamaan yang mengacu pada perangkat fisik. Yang kelima, menciptakan agar lingkungan sensitif informasi dapat tersimpan dengan aman dan rahasia. Yang keenam, sistem file juga menyediakan interface user friendly. Oke, kita masuk pada sasaran manajemen file. Manajemen file memiliki beberapa sasaran yang dapat dilihat pada daftar berikut ini. Yang pertama, untuk menjamin atau memenuhi kebutuhan yang berasal dari manajemen data yang diperuntukkan bagi pemakai atau user. Yang kedua, untuk menjamin data pada file adalah valid. Yang ketiga, untuk mengoptimasi kinerja. Yang keempat, untuk menyediakan dukungan atau support masukan, input atau keluaran berbagai tipe perangkat penyimpanan. Yang kelima, untuk meminimalkan atau menghilangkan atau mengeliminasi potensi terjadinya kehilangan atau perusahaan data. Yang keenam, untuk menyediakan sekelompok atau sekumpulan rutin interface masukan atau input atau keluaran output. Yang ketujuh, untuk menyediakan support atau dukungan masukan input dan keluaran output banyak pemakai user di sistem multi-user. Kita akan masuk ke arsitektur manajemen file. Arsitektur manajemen file atau pengelolaan file biasanya terdiri dari sistem akses. Sistem akses ini berkaitan dengan bagaimana cara sebuah data yang disimpan pada file dapat diakses. Dalam hal ini, yang pertama, manajemen file yang berkaitan dengan penyediaan mekanisme operasional pada file atau data seperti ini. Yang pertama itu penyimpanan, pengacuan, pemakaian bersama, dan pengamanan. Di manajemen ruang penyimpanan, ini berkaitan dengan alokasi ruang untuk file pada perangkat penyimpanan. Dalam hal ini adalah mekanisme integritas file yang berkaitan atau berhubungan dengan jaminan informasi pada file tidak terkorupsi. Terus, konsep manajemen file yang terpenting di sistem operasi adalah yang pertama itu file. Ya, jelas itu file yang pertama. Artinya abstraksi penyimpanan dan pengambilan informasi pada disk. Abstraksi ini membuat pemakaian tidak
dibebani rincian cara dan letak penyimpanan informasi, serta mekanisme kerja perangkat penyimpan data. Yang kedua, direktori, yang berisi informasi tentang file. Banyak informasi berkaitan dengan penyimpanan. Direktori ialah file yang memiliki sistem operasi dan cepat diakses secara terus-menerus di sistem operasi. Kita akan masuk ke tipe file yang ada pada sistem operasi. Ada 3 tipe file di dalam sistem operasi, yaitu file regular, file directory, dan file spesial. Yang pertama, kita akan membahas tentang file regular, yaitu file yang isinya informasi terdiri atas file A, S, C, I, dan biner. Yang kedua, file directory merupakan file yang dipunyai sistem untuk mengelola struktur sistem file. Yang ketiga, file spesial merupakan nama logik, perangkat masukan atau input, keluaran, output yang dapat dipandang sebagai file. Pemakaian atau user dihindarkan dari kesulitan operasi perangkat masukan keluaran. Sekian video presentasi dari saya. Terima kasih.